Sehari setelah perpanjangan gencatan senjata gagal, Israel kembali menggempur bagian selatan jalur Gaza. Sedikitnya 200 warga Palestina tewas sejak serangan kembali terjadi pada Jumat pagi. Untuk mengetahui informasi terkini, telah bergabung bersama kami Fikri Rofil Haq, relawan Mercy asal Indonesia di Khan Younis, Gaza, Palestina. Selamat sore, Fikri. Terima kasih telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Ya, selamat siang Mbak Monika. Baik, Sama-sama. Mas Fikri, kami turut menyesal atas gagalnya perpanjangan gencatan senjata. Bisa Anda deskripsikan situasi terkini di Gaza usai gencatan senjata berakhir? Ya, memang setelah gencatan senjata ini berakhir, pihak militer Israel terus membombardir area seluruh dari tempat kami berada ini. Pemboman lumayan sedikit jauh, walaupun jauh pun kami masih tetap mendengar dentuman-dentuman terus yang terdengar oleh kami. Dan seperti yang saya gambarkan, dentuman ini bukan hanya bisa terdengar, namun menggoyangkan bangunan-bangunan yang ada di sekitar bom tersebut. Dan juga memang jalur Gaza Utara terus mendapatkan serangan-serangan dari militer Israel. Dan kita ketahui bahwa Rumah Sakit Indonesia saat ini tidak lagi beroperasi total, sudah tidak bisa lagi beroperasi. Dan memang informasi yang saya dapatkan, masih ada Rumah Sakit Kamal Udwan yang ada di jalur Gaza Utara memang yang menghandle Rumah Sakit Indonesia. Dan untuk kalau korban-korban luka-luka dan korban meninggal dilarikan ke sana. Namun berita yang saya dapatkan, Rumah Sakit Indonesia juga sampai saat ini masih berusaha untuk beroperasi kembali, karena ini adalah rumah sakit yang terbesar yang ada di Gaza Utara dan yang mumpuni menanggung korban-korban. Karena setelah saya mendapatkan informasi bahwa ada 100 ranjang tempat tidur yang yang diberikan oleh pemerintah Palestina untuk Rumah Sakit Indonesia, dan juga akibat serangan-serangan Israel. Baik, Mas Fikri. Suara Anda tadi sempat terputus. Kalau terkait dengan lokasi di mana Anda berada saat ini, mungkin bisa Anda jelaskan sekali lagi kemana relawan Mercy, relawan Indonesia, termasuk Anda dan juga warga lokal lainnya yang berlindung sebelumnya di Rumah Sakit Indonesia, sekarang berlindung kemana, mengungsi kemana? Ya, memang perlu digambarkan tidak ada tempat yang aman di jalur Gaza, karena pihak militer Israel mereka membombardir seluruh fasilitas umum, pendidikan, bahkan rumah sakit. Dan memang pada ketika kami juga saat itu bertugas di Rumah Sakit Indonesia, saat itu seperti yang saya gambarkan, tidak ada tempat aman. Dan pada akhirnya Rumah Sakit Indonesia ini terjadi penyerangan secara langsung oleh tank baja di lantai 2 dan lantai 3, lantai 2 atau lantai 3. Dan akibat insiden tersebut 12 korban meninggal dan puluhan lain. إن شاء الله احنا تستمد لوقف إطلاق النار. Sakit Nasir yang ada di kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan, dan juga ada yang dilarikan ke rumah sakit Eropa yang ada di perbatasan antara kota Rafah dan juga kota Khan Yunis. Dan perlu diketahui, rumah sakit saat ini memang banyak sekali korban-korban yang belum bisa ditangani karena krisis-krisis obatan dan juga tempat yang memang mumpuni, dan juga krisis medis, karena medis terus bekerja 24 jam. Mereka kelelahan dan mereka memang membutuhkan bantuan. Dan karena akibatnya banyak juga korban luka-luka yang ditangani di sekolah-sekolahan. Tepatnya kami juga mengungsi saat ini di sekolahan yang ada di kota Khan Yunis di jalur Gaza. Dan banyak juga korban luka-luka ya dari Rumah Sakit Indonesia ini ditangani di sekolah-sekolahan ini. Dan juga hampir mayoritas sekolahan ini adalah pengungsi yang ada di Rumah Sakit Indonesia.
Baik Fikri, suara Anda sempat terputus, tapi yang bisa dapat kami dapatkan informasi Anda bahwa Anda berada di sekolah dan rumah sakit saat ini belum bisa beroperasi, tapi tetap dilakukan untuk penanganan medis tersebut. Mungkin ini terakhir, Fikri, terkait dengan bantuan kemanusiaan. Sebelumnya pada saat gencatan senjata, bantuan kemanusiaan bisa tersalurkan. Bagaimana dengan kondisi saat ini ketika serangan kembali terjadi? Bagaimana dengan penyaluran bantuannya? Ya, memang dalam gencatan senjata kemarin, kalau saya tidak bahwa ada 200 truk setiap harinya masuk ke jalur Gaza berupa bantuan solar dan juga tepung terigu untuk makanan pokok mereka untuk menjadikan roti dan bantuan-bantuan lainnya. Namun setelah saya berkeliling ke beberapa tempat, ke rumah sakit yang ada yang masih aktif di jalur Gaza Selatan, baik dan juga Gaza Utara, dan saya langsung mewawancari mereka dan menanyakan mereka. Mereka mengatakan bahwa bantuan-bantuan ini masih belum cukup untuk membantu mereka, karena walaupun bantuan-bantuan ini berjumlah besar masuk ke jalur Gaza dan warga juga sangat banyak sekali, sehingga memang banyak warga yang masih belum mendapatkan bantuan-bantuan dari bantuan-bantuan luar, dan memang ini kondisi yang sangat miris, ditambah cuaca saat ini di jalur Gaza ini musim dingin, jadi setiap hampir dan juga banyaknya terjadi hujan, sehingga ini membuat warga Gaza ini sangat menderita, di mana mereka makanan kekurangan dan juga pakaian musim dingin juga mereka sangat membutuhkan, dan ini bisa mengakibatkan juga penyakit-penyakit yang menular ke seluruh warga Gaza. Berarti saat ini untuk penyaluran bantuannya sudah terhenti, Fikri, karena gencatan senjata sudah berhenti juga. Ya, setelah gencatan senjata ini bantuan truk-truk yang